Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara rimbunnya hutan belantara, suara gemericik sungai dan riuhnya daun-daun yang diterpa angin menjadi saksi bisu perubahan yang akan mengubah takdir penduduknya. Seiring waktu, desa ini dihadapkan pada perubahan besar ketika seorang kiai dari Jawa, bernama Kiai Ahmad, datang untuk memperkenalkan agama Islam kepada penduduk yang sebelumnya masih mengikuti kepercayaan nenek moyang. Kiai Ahmad, seorang pria bijaksana berusia pertengahan, tiba di desa dengan membawa cahaya ilmu dan kebenaran. Dialog ajarannya mengalun di tengah perkampungan, menciptakan getaran kecil namun bermakna di hati penduduk. Salah satu penduduk desa, Pak Darmawan, bertanya dengan penuh keraguan, "Kiai, apakah agama ini bisa membawa kebaikan pada hidup kami yang selama ini hidup dalam tradisi nenek moyang?" Kiai Ahmad tersenyum lembut, "Agama ini bukan hanya membawa kebaikan, tetapi juga petunjuk hidup yang akan membimbing kalian menuju kehidupan yang lebih baik, dengan kasih sayang dan perdamaian dalam hati." Meskipun Kiai Ahmad berbicara dengan penuh kebijaksanaan, masih banyak penduduk yang merasa ragu dan enggan meninggalkan kebiasaan lama. Suku ini baru saja bersentuhan dengan ajaran Islam, dan perjalanan untuk membiasakan diri dengan perubahan ini tidaklah mudah. Di antara mereka, seorang ibu muda bernama Aisyah merasa kebingungan. Dia berseru dengan nada bimbang, "Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Kami baru belajar tentang ini, dan terkadang rasanya sulit untuk mengubah kebiasaan lama." Kiai Ahmad mengangguk mengerti, perubahan tidak datang dalam sekejap, tetapi dengan langkah kecil dan tekad yang kuat. Mari kita belajar bersama-sama. Perlahan tetapi pasti, Kiai Ahmad membimbing mereka melalui ajaran Islam, memberikan jawaban atas pertanyaan dan keraguan mereka. Dialog interaktif ini menjadi cikal bakal pertukaran pemikiran yang akan membentuk jalan menuju cahaya kebenaran di desa terpencil ini. Bab 2, Kehidupan Pasangan Suami Istri. Setelah beberapa bulan berlalu sejak kedatangan Kiai Ahmad, desa terpencil itu mengalami perubahan yang pelan namun pasti. Pasangan suami istri, Yusuf dan Aminah, adalah salah satu contoh keluarga yang menerima ajaran Islam dengan hati yang terbuka. Mereka berdua bersama adik kandung laki-laki Yusuf, Farhan, tinggal dalam sebuah rumah sederhana di pinggiran desa. Keseharian mereka diwarnai dengan kicau burung di pagi hari dan semilir angin yang membawa aroma hutan. Pagi itu, Aminah duduk di sajadahnya, menunaikan sholat di dalam rumah sederhana mereka. Farhan yang melihat dari kejauhan, berkata dalam hati, "Mengapakah Aminah begitu tekun beribadah? Apakah ini benar-benar membawa kebaikan?" Tiba-tiba, Yusuf masuk ke dalam rumah, membawa hasil tangkapan ikan dari perjalanan paginya. Dengan senyum ramah, ia berkata, "Assalamualaikum, istriku yang salihah. Bagaimana keadaan pagimu?" Aminah tersenyum, "Waalaikumsalam, suamiku yang baik. Alhamdulillah, aku merasa lebih tenang setelah melaksanakan sholat pagi tadi." Farhan yang masih berdiri di pintu, melihat interaksi kedua kakak beradik itu dengan rasa ingin tahu. Ia bertanya ragu, "Kak, apa yang membuat sholat begitu penting?" Yusuf tersenyum lembut, "Sholat adalah wujud ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Ia adalah momen untuk bersyukur dan memohon petunjuknya. Sebuah ikatan batin yang mendalam dengan Allah. Namun, kehidupan beragama tidak selalu mulus. Tantangan muncul ketika Yusuf harus pergi mencari ikan di laut. Hanya Aminah dan Farhan yang tinggal di rumah. Saat malam menjelang, Farhan melihat Aminah yang kembali menunaikan sholat. Namun, kali ini, setan mulai mencoba menggoda hati kecil Farhan. "Kenapa aku merasa seperti ini?" gumam Farhan, mencoba menolak godaan. Ini bukan hal yang benar. Akan tetapi, pertarungan batin Farhan baru saja dimulai, menghadapinya pada cobaan yang akan mengubah takdir kehidupan mereka di desa terpencil ini. Bab 3, Keberatan dan Tantangan di Masyarakat. Malam itu, desa terpencil itu terendam dalam keheningan, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang lampu minyak di beberapa rumah. Di salah satu rumah, Farhan masih terpekur dalam pertarungan batinnya, sementara Aminah tetap melanjutkan syalatnya tanpa menyadari perubahan di sekelilingnya. Keesokan harinya, berita tentang keberatan dan tantangan di masyarakat mulai merayap ke telinga Kiai Ahmad. Beberapa penduduk, termasuk yang awalnya menyambut baik ajaran Islam, mulai merasa kesulitan dan bingung. Dialog cemas terdengar di warung kopi desa, tempat para lelaki berkumpul. "Kiai, ini bukan hidup yang kami kenal," ujar Pak Darmawan dengan raut wajah penuh kekhawatiran. "Ajaran ini membuat kami bingung dan terkadang merasa tertekan." Kiai Ahmad mendekati mereka dengan bijaksana, "Perubahan selalu membawa ketidaknyamanan pada awalnya, tetapi mari kita berbicara secara terbuka.
Saya di sini untuk membimbing kalian melewati tahapan ini. Salah satu warga, Ibu Fatimah, menanggapi dengan penuh kegelisahan, "Kiai, bagaimana jika kami tidak bisa benar-benar meninggalkan kebiasaan lama? Apakah itu berarti kami gagal dalam menjalankan ajaran Islam?" Kiai Ahmad tersenyum lembut, "Tidak ada yang namanya kegagalan dalam mencari kebenaran. Ini adalah perjalanan bersama. Kita belajar, saling mendukung, dan tumbuh bersama-sama." Pertemuan itu menjadi titik awal bagi dialog terbuka di antara masyarakat desa. Mereka berbagi pengalaman, kekhawatiran, dan pertanyaan. Kiai Ahmad menjelaskan dengan sabar dan memberikan solusi yang bijak. Farhan, yang masih berjuang dengan pertarungan batinnya, memutuskan untuk mendekati Kiai Ahmad. Dengan ragu, ia berkata, "Kiai, saya memiliki perasaan bersalah terhadap Kak Aminah. Bagaimana saya bisa mengatasi ini?" Kiai Ahmad menatap Farhan dengan penuh pengertian. "Kita semua memiliki cobaan dan kesalahan, Farhan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar darinya dan berusaha menjadi lebih baik. Mari kita temukan jalan keluar bersama." Dengan adanya dialog ini, masyarakat desa mulai merasakan rasa solidaritas dan dukungan satu sama lain. Babak baru dalam perjalanan keislaman mereka di desa terpencil ini pun dimulai. Bab 4. Kejadian tidak terduga. Pada salah satu malam yang gelap, setelah Aminah menyelesaikan syalatnya, ia duduk di atas sajadah sambil membaca doa. Suasana rumah dipenuhi ketenangan, hanya dihiasi oleh gemuruh desiran angin di luar. Tak sengaja, Farhan yang masih berjuang dengan pertarungan batinnya, mendekati Aminah dari belakang. Dalam keheningan itu, ia merasa dorongan untuk mencari pelukan, meminta kenyamanan di saat gelisah. Tanpa memberitahu, ia memeluk Aminah yang masih fokus pada doanya. Aminah, yang tengah larut dalam bacaan doanya, tiba-tiba merasa kehadiran yang hangat di sekitarnya. Terkejut, matanya terbuka lebar dan hatinya berdegup kencang. Sebuah canggung dan hening menyelimuti ruangan. "Farhan," seru Aminah dengan terperanjat, sambil berusaha melepaskan diri dari pelukan adik iparnya. Wajahnya penuh dengan kebingungan dan ketidaknyamanan. Farhan langsung menyesal, melepaskan pelukannya dengan cepat. "Maaf, Kak Aminah. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya merasa sendiri dan mencoba mencari dukungan." Suasana canggung menggantung di udara. Aminah, terkejut dan merasa tersinggung, mencoba menenangkan diri. "Farhan, kita harus menghormati batas-batas dalam hubungan keluarga. Peluk seperti itu tidak pantas dilakukan." Farhan menunduk dengan raut wajah yang penuh penyesalan. "Aku sungguh minta maaf, Kak. Aku tidak bermaksud membuatmu tidak nyaman." Mereka berdua terdiam, membiarkan ketegangan melingkupi ruangan. Percakapan yang sebelumnya hangat dan mendalam, kini terasa terputus oleh insiden yang tidak terduga ini. Malam itu, di rumah sederhana di desa terpencil itu, sebuah kejadian tak terduga telah mengguncang fondasi kehidupan mereka. Bagaimana mereka akan mengatasi dampak dari insiden ini, dan apakah hubungan keluarga ini mampu pulih dari cobaan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan? Bab 5. Kebangkitan kesadaran. Malam yang gelap memeluk desa terpencil itu, seiring dengan kecanggungan yang menyelinap di antara anggota keluarga Yusuf. Meskipun suasana rumah terasa berat, sebuah kejadian tak terduga seperti itu menjadi panggilan untuk kebangkitan kesadaran. Keesokan harinya, matahari terbit menghadirkan harapan baru. Aminah dan Farhan, meskipun masih merasa terbebani oleh kejadian malam sebelumnya, mencoba berbicara satu sama lain. Mereka duduk di ruang tamu, menatap langit-langit, mencari kata-kata yang bisa mengembalikan kehangatan dalam keluarga mereka. Aminah memulai dengan suara lembut, "Farhan, kita harus bicara tentang apa yang terjadi semalam. Ini bukan hanya masalah pribadi, tapi juga mempengaruhi dinamika keluarga kita." Farhan mengangguk, wajahnya mencerminkan penyesalan. "Saya benar-benar minta maaf, Kak Aminah. Saya tidak bermaksud membuatmu tidak nyaman. Ini hanya ujian yang berat bagi saya." Aminah memahami bahwa ini adalah saat untuk mendidik dan mendukung adik iparnya. "Farhan, kita semua tengah belajar dan tumbuh bersama-sama. Namun, batas-batas kehormatan dan etika harus tetap dijaga. Ini adalah bagian dari perjalanan kita menuju kebaikan." Percakapan mereka berlanjut, menggali akar masalah dan mencari pemahaman bersama. Dalam dialog yang penuh kejujuran, mereka merenungkan makna sejati dari ibadah dan kehormatan terhadap sesama. Farhan, dengan tekad baru, berjanji untuk memperbaiki diri dan menjalani ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Ketika Yusuf kembali dari perjalanannya mencari ikan, suasana rumah mulai membaik.
Dalam pertemuan keluarga yang penuh kehati-hatian, mereka berbagi cerita dan saling mendukung untuk mengatasi cobaan ini. Kiai Ahmad, yang selama ini menjadi pilar kearifan di desa, juga ikut terlibat dalam membangun kembali harmoni. Kita semua manusia yang rentan melakukan kesalahan, ucapnya dengan bijaksana. Yang penting adalah bagaimana kita belajar darinya dan terus berusaha menjadi lebih baik. Malam itu, di dalam rumah sederhana di desa terpencil, terlihat cahaya kecil harapan yang tumbuh dari perjalanan yang penuh cobaan ini. Babak baru dalam perjalanan spiritual mereka telah dimulai, diwarnai oleh kesadaran, pengampunan, dan tekad untuk menjalani ajaran Islam dengan sepenuh hati. Bab 6. Mencari kehidupan baru. Minggu-minggu berlalu, dan desa terpencil itu mengalami perubahan yang nyata. Yusuf, Aminah, dan Farhan bersama-sama membangun kembali kehidupan mereka dengan tekad yang kuat untuk lebih mendalam dalam menjalani ajaran Islam. Farhan, setelah mengalami kejadian cobaan, menjadi lebih tekun dalam belajar agama. Ia mengikuti kajian dan diskusi yang diadakan oleh Kiai Ahmad, bersama-sama dengan masyarakat desa yang semakin terbuka terhadap pemahaman baru ini. Aminah, dengan penuh kesabaran, mendukung suaminya dan adik iparnya dalam perjalanan mereka. Ia menjadi sosok yang memahami, membimbing, dan mendorong mereka untuk terus berjuang. Yusuf, sebagai kepala keluarga, mengambil peran penting dalam merestorasi hubungan di rumahnya. Dengan bijaksana, ia berbicara kepada Farhan, "Kita semua punya masa lalu, namun yang penting adalah bagaimana kita membangun masa depan bersama." Sementara itu, di tingkat masyarakat, Kiai Ahmad terus mendampingi penduduk desa. Melalui ceramah, diskusi, dan kegiatan sosial, mereka memperkuat pemahaman tentang Islam, membangun fondasi yang lebih kokoh. Perlahan tapi pasti, desa itu bertransformasi menjadi komunitas yang lebih erat dan bersatu. Masyarakat saling mendukung dalam kebaikan dan menumbuhkan semangat gotong royong. Mereka menggali hikmah dari setiap cobaan yang datang, membentuk kisah kehidupan yang penuh dengan pembelajaran. Farhan, yang sebelumnya hampir terjebak dalam godaan, kini menjadi contoh perubahan yang nyata. Ia aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan menjadi inspirasi bagi generasi muda di desa. Seiring waktu, desa terpencil itu bukan hanya tempat fisik, tetapi juga mencerminkan perjalanan rohaniah masyarakatnya. Kebersamaan, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar menjadi pilar-pilar kuat dalam membentuk kehidupan baru di desa yang dulunya terisolasi itu. Dalam keheningan malam, suara doa dan zikir melingkupi desa. Cahaya keimanan mereka bersinar, memberikan harapan dan kedamaian yang tak ternilai. Mereka telah melewati cobaan, dan sekarang, bersama-sama, mereka mencari kehidupan baru yang lebih bermakna dan penuh hikmah. Hikmah dan pembelajaran dari perjalanan ini membawa desa itu menuju kebahagiaan yang sejati. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.